Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Tika Puspita Widyarini, MPD. Adapun kelompok 5 yang pertama dengan saya sendiri, Winda Rabiatul, Fahrina Hikmah, Mia Febriani, Nurizki Laila Rahmi, Siti Kolida, dan Siti Rahma, dengan prinsip efisiensi dan prinsip prevalensi. Pengertian prinsip efisiensi adalah apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam pengembangan perlu pemanfaatan sumber daya pendidikan secara formal, optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Implementasi prinsip efisiensi. Yang pertama, ketika proses pembelajaran terlalu memakan waktu dalam menyampaikan materi sehingga membuat materi lain seharusnya sampai kepada peserta didik jadi terhambat. Yang kedua, dana dan fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan sesuai porsinya, seperti mengeluarkan dana atau menyediakan fasilitas yang tidak begitu diperlukan. Implementasi prinsip efisiensi. Penggabungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya yang pernah digunakan pada kurikulum 2013 digabung menjadi satu buku yang disebut dengan tematik. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman mereka. Materinya jenis prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum memiliki kerahasiaan antar komponen-komponen, yaitu kerahasiaan antar tujuan yang harus dicapai, isi materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Strategi atau metode yang digunakan serta untuk melihat capaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan serta keutuhan suatu kurikulum. Untuk relevansi eksternal berkaitan dengan kecapaian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan keutuhan dan tuntutan masyarakat. Contoh kasus, tidak relevansinya guru mengembangkan materi pelajaran yang menggambarkan kehidupan di kota-kota besar kepada para siswa di pedesaan. Dengan ini, kurikulum harus sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Ketika kurikulum tidak mengikuti perkembangan kehidupan dalam menerapkan pembelajarannya, seperti teknologi sebagai sarana pembelajaran, tidak mengikuti perkembangan akan menghambat para siswa juga untuk berkembang sesuai jalannya kehidupan. Jika peserta didik dalam suatu program studi tidak bisa menerapkan hal pokok yang menjadi keharusan dari prodinya, contoh ketika ada peserta didik program studi bahasa Jepang, tapi ia bahkan tidak dapat membaca aksara Jepang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.